Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli Sulaina bi ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in والعلماء المصنفين خصوصا شيخنا الشيخ ابن القيم الجيلاني قدس سره ونور له خصوصا جميع قصص الذي يصلي خصوصا أمه ثم إلى أماكن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa bushra lil muslimin wassalatu wassalamu ala an-nabiyyil amin al-mab'uts bis-sanati at-tahirah wa ala alihi wa ashabihi awlal manaqibil fakhirah fid dini wad dunya wal akhirah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang senantiasa kita tunggu-tunggu nasihat dan al-mau'izatul hasanahnya, dan yang kita selalu harapkan barokah doanya. Yang kami hormati pimpinan, ketua pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kedungdowo, sahabat Khairul Nawawi, dan yang kami hormati sahabat-sahabat semuanya rahimakumullah. Dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, dengan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semuanya, wabil khusus ni'matul iman. Semoga iman Islam kita selalu jaga sampai di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Dan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa menjalankan perintahnya, dan semoga kita benar-benar menjauhi larangannya. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma Amin. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung, Nabiul Mustafa, Nabi akhir zaman, Nabi akhirul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan barokah sholat tersebut kita semua bertambah mahabbah kepada beliau, dan semoga mahabbah kepada Allah Subhanahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga diakui umatnya besok di hari kiamat,
dan mendapatkan syafaatnya, terlebih adalah syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Para sahabat semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa belajar bersama mengkaji kitab Bulughul Maram. Semoga dengan keikhlasan niat kita, Amin. Allah memberikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya Amin wal ya akhirah. Allah. Dan pada malam hari ini kita sudah membahas atau kita sudah sampai bab yang baru, yaitu bab tentang al-adzan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adzan utawi iki bab nerangake adzan. Bahwasanya azan itu apa? Azan itu adalah ajakan atau sebagai pertanda waktu masuknya sholat. Panggilan dari Allah, yaitu adalah salah satu panggilan Allah adalah azan. Dijelaskan bahwasanya panggilan Allah salah satunya adalah azan, yaitu memanggil untuk kita melakukan sholat. Dan sehari semalam kita melakukan sholat 5 waktu, dan dalam 5 waktu itu ada 17 rakaat. Di sini akan dijelaskan tentang azan. Dari di sini dijelaskan akan dibacakan sebuah hadis an Abdillah ibn Zaid bin Abdi Rabbih qala tofa bi wa ana naimun rajulun faqal taqulullahu akbar fadakara al-adhan bitarbi'is takbir bighairi tarji' wal iqamata furada illa qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqin. Al-hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. An Abdillah bin Zaid bin Abdi Rabbih, nyaritake hadis saking Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Qala ngucap sapa Abdullah bin Zaid, tofa mubeng-mubeng bi kelawan ingsun, wa ana utawi ingsun naimun iku wong kang turu. Sapa rajulun wong lanang. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Dia berkata bahwasanya dia itu mimpi, dan pada waktu mimpi itu dia itu mengelilingi atau muter-muter bersama dengan, yaitu dengan laki-laki, seorang laki-laki. Faqala mongko ngucap sapa rajul, takulu ngucap sapa sira, Allahu Akbar, ing lafal Allahu Akbar. Nah, jadi ini hadis ini adalah menceritakan tentang lafal azan. Lah, kenapa kok ada lafal, kenapa azan itu
lafadznya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini adalah ceritanya, ya, asbabul wurudnya. Nah ceritanya itu dari Abdullah bin Zaid. Fadzakara mongko nutur sapa rajul al adzana adzan bitarbi'it takbiri kelawan petang ambalan takbir bighairi tarji'in kelawan tanpa baleni. Lah di sini bahwasanya azan itu takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali atau 2 kali? Saya biasanya muadzin sinten. Demo Teng aula. Demo. Sesuai kebutuhan. Lah di sini bighairi tarji' berarti enggak ada, tidak diulangi, berarti 4 kali toh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah tergantung versinya azan mana. Azan sendiri. Azan musola al ikhlas. Kalau saya pasti. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah berarti 4 kali dari 2. Nah bighairi tarji'in kelawan tanpa baleni. Nah itu azan. Azan itu adalah panggilan sholat. Nah sekarang ini banyak orang yang menyepelekan azan, bahwasanya azan itu adalah panggilan Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya panggilan Allah itu ada panggilan Allah, yaitu satu adalah haji. Nah pergi haji ini adalah termasuk panggilan Allah, bukan urutan atau aturan pemerintah. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir ketika ada uang diniatkan untuk daftar haji, jangan takut kuotanya lama, karena kita belum tahu. Nah karena aturan itu bisa dibuat atau regulasinya. Tapi kalau misalkan udah dipanggil sama Allah, misalkan hari ini besok daftar, tahun depan berangkat bisa saja. Karena apa? Haji itu adalah fardhu atau panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Nah jangan pernah takut. Ya kadang-kadang orang itu ragu. Aku mau naik mangkat kaji, engkau nak aku mangkat kaji, kuatirku orang umat, orang nyawa apa jenenge? Nyawaku gak tekan. Nah padahal yang namanya masalah kematian itu hanya Allah lah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan bahwasanya kita tahu bahwasanya sempurnanya rukun Islam itu yang terakhir adalah pergi haji ke Baitullah. Pergi haji ke Baitullah. Tapi di zaman sekarang banyak orang-orang karena menunggu lama dan takut nanti nggak bisa sampai usianya, akhirnya dia pergi umrah. Nah itu, yaitu adalah panggilan Allah, yaitu labbaik Allahumma labbaik. Terus yang kedua, panggilan Allah adalah ketika ada azan. Nah jadi ketika ada azan itu adalah panggilan Allah. Lah kita bersegera atau tidak? Nah, mungkin kalau kita masih dalam situasi kerja mungkin bisa dimaklumi. Nah kalau misalkan orang yang di rumah tidak ada kerjaan, ketika ada panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah tapi dia tidak bersegera, nah berarti ini termasuk orang-orang yang tidak mau dipanggil oleh Allah. Nah itu, ya memang kadang-kadang kita sudah tahu bahwasanya ada hadis yang mengatakan bahwasanya afdhalul a'mal as-sholatu
fi awali waktiha, ada as-sholatu ala waktiha, bahwasanya utama pekerjaan adalah sholat di awal waktu, ada yang versi sholat di dalam waktunya, pada waktunya. Nah, tapi yang lebih afdol itu adalah yang memang di awal waktu. Karena apa? Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya siapa yang menjaga sholatnya di awal waktu sehingga orang itu menangi bahasa Indonesianya apa? Menjumpai. Nah, menjumpai takbiratul ihramnya imam, maka orang itu ketika di dunia akan ditanggung oleh Allah. Ora menangi. Ora menangi. Ora menangi maksudnya. Menangi takbiratul ihram. Ora menangi Maksudnya Takbir kok menangi. Ketika orang itu diberi cobaan oleh Allah, diuji Allah oleh masalah itu belum datang, solusi sudah ada. Nah, itu bagi orang-orang yang benar-benar menjaga sholatnya. Pokoknya biasanya cobaannya wong sing omahe cedhak masjid. Oh, larang dupron. Ya, kadang-kadang udah apa namanya suara azan sudah berkumandang buat repol. Nah, itu orang cekat-cekat. Nah, tekane malah wis tahiyat akhir. Akhirnya orang menangi rokaat imam. Sing parah nek wayah Jumatan. Lagi ame ketika mau sholat Jumatan baru datang. Datang biro-biro prosedur. Tapi nek wong kene ape kabeh. Ora sing ngono. Tekane iku sedurunge jamaah Jumat, para jamaah kudu durung teko. Nalu beda ya, maksudnya ya itulah kadang-kadang apa ya, nafsu kita ya, kita kalah dengan nafsu kita ya, setan yang selalu menggoda manusia. Nah, itu dan tergantung dari kita bisa nggak menahan nafsu tersebut, melawan nafsu itu. Kalau memang kita tidak bisa melawan, ya udah akhirnya kita kalah. Akhirnya apa? Setan yang seneng. Nah, karena memang sudah dia sudah punya iktikad bahwasanya dia ini akan selalu menggoda anak Adam. Nah, turunannya Nabi Adam, supaya di neraka ada temannya. Nah, di sini, yang pertama tadi adalah ketika pergi haji, itu adalah panggilan Allah. Yang kedua adalah azan ini juga panggilan Allah. Dan yang ketiga panggilan Allah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah panggilan yang terakhir. Nah, akhir hayat manusia itu di situ. Karena apa? Setelah manusia ini sudah meninggal, manusia tidak akan bisa beramal. Nggak beramal sebagaimana ketika masih hidup. Wis ora iso melu ngaji, wis ora iso melu kumpul-kumpul karo kancane. Nah, ini sudah putus. Kumpul karo mati. Nah, akhirnya dia kumpulnya bersama orang-orang yang mati. Kalau di dalam hadis, Lubabul hadis itu dijelaskan bahwasanya al-maut itu adalah jisrun. Jisrun itu pada sebuah jembatan. Jembatan kemana? Jembatan menuju kekasihnya. Orang yang dikasihi siapa? Yaitu Rasulullah. Nah, jadi kalau kita pengen ketemu Rasulullah, kita mati dulu. Kecuali emang orang-orang yang khas ya,
orang-orang khas yang bisa mimpi ketemu Rasulullah. Mati di sini. Belum deh. Mati kayak ya aku Belum. di sini. Santai omong. Wis ae ngono ya. Kancane jajal. Kan dhek dhisik ae kan dhek dhisik. Yang di sini ceritanya aku. Pengen kau dajal nih. Anjing nabi nih. Maksudnya ora saiki ngono to. Maksudnya Awin di sini kok tak? Awin di sini. lah iku lho. Nah, ini ngomong aku marahi. Ojo dhisik. Sampai durung ngrasakno nikmate apa surgane donya. Orang iki wis Lah jagung mbek kancane metu dhewe. wis ora iso. Elek deh. Tahu aku iso. Ayo. Ora iso. Ayo. Wis ra iso. Karena apa dia sudah ditahan. Nah, Tambah. ditahan dengan ilmu. Nah, baru kayak dia ngaji malam Rebo, jadi dia menahan nafsu. Allah. Ya Rabbi sholli alaihi. Alhamdulillah. Ya Allahumma sholli alaihi. Bebas. Nah di situ bahwasanya kemarin apa ya, mati itu adalah sesuatu yang hak, ya. Nah, sesuatu yang hak. Bahwasanya kalau biasanya kalau di Mesir tuh kalau ada kematian pasti orang-orang al-baqa'u lillah. Al-baqa'u lillah. Al-baqa' itu apa? Baqa' itu ya langgeng. Hanya yang langgeng itu hanya Allah. Nggak ada manusia itu langgeng. Nah makanya tadi kalau manusia sudah mati maka sudah putus semua amal-amalnya. Ya, ameh nglakoni ibadah sholat di ora iso. Ameh nglakoni ngaji golek ilmu ya ora iso. Isane apa? Mengharapkan doa dan ampunan dari siapa? Dari kerabat. Oh, tinggal cipil. Nah, apa? Terus tekan nanti mau ada oh mati Kok. Wujud kita. al-baqa'u lillah, bahwasanya Allah itulah yang maha langgeng, maha yang selalu apa ya, bahasa Indonesia nya langgeng apa? Langgeng Kekal. kekal forever ya. Forever Selamanya. ya, selamanya forever. Bahasa Arabnya apa? Nama Gudon. Bahasa semut. Coca-Cola. Hidup bersamamu selamanya. Nah, Siap. Siap ora selamanya. Ya? Kuwi kan sing gue selamanya. Siap ora? Boleh sih. Ije kepengen naik iki. nah itu bahwasanya kematian itu adalah hak. Ya, tadi bahwasanya makanya ketika kita masih hidup maka kita gunakanlah hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Hidup di dunia itu hanya sebentar. Yang lama itu nanti ketika di akhir. 10 tahun. Nah, seperti halnya ketika kita sudah meninggal maka kita di dalam kubur. Dan di dalam kubur pun itu lama. Kok bisa lama? Lah buktinya mungkin ulama-ulama atau orang-orang yang terdahulu, para sahabat itu sudah dari tahun berapa? Nah sampai sekarang belum kiamat. Enggak kan? Nah kita presentasinya hidup di dunia sama hidup di dalam kubur
itu masih lama di dalam kubur. Tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Semangat kok malah. Terus ya. Tadi kita melihat bahwasannya Wah, bukan malahnya semuanya. apa dalam kubur. Nah, dalam kubur ini adalah peristirahatan sementara atau kehidupan yang sementara. Tapi kita lihat sementara saja itu sampai lamanya berapa tahun. Nah, mungkin kalau orang-orang yang di akhir zaman atau nanti yang mungkin ya sebentar. Dokter mesti rajin. Nah, oh iya, bener lah. Kalau bener Pak. Kalau pokoknya gue apa-apa tak bener no. Lah begitu lamanya. Nah, kalau kita analisis secara akal, kalau orang itu matinya, nah misalnya kok su'ul khotimah, pasti akan terasa tersiksa. Ya kan? Tersiksa. Nah, udah bilang ya. Karena setiap hari itu akan disiksa oleh Allah, Malaikat. oleh malaikat. Ya kan? Nah, maka dari itu gunakan waktu yang sesingkat-singkatnya ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi siapa tahu sesuatu yang remeh, tapi kalau kita ikhlas, siapa tahu perkara itu yang menjadikan orang itu dapat ridhonya Allah sehingga dia bisa masuk surganya Allah, sehingga dosa-dosa dihapus oleh Allah karena hal yang remeh tersebut. Makanya kita jangan pernah meremehkan sesuatu yang remeh. Nah, karena kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu. Nah, di sini tadi adalah kematian. Mungkin kalau kita membahas tentang kematian pasti akan lama. Tapi dengan adanya kematian itu, dengan adanya kita selalu ingat kematian itu, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Ibadah kita ini semakin baik, gitu ya. Kalau misalkan kita ingat akan mati. Kalau kita nggak ingat akan mati, pasti kita akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini takbir itu bitarbi'it takbiri bi ghairi tarji'in. Wal iqamah lan iqamah. Furoda iku ijen. Ijen iku piye? Jadi orang dibaleni siji-siji. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pak, iku tek ana cek di dalili. Padahal di awal iqamah furud. Wal iqamah lan utawa iqamah furud iku ijen. Nah, apa terusane illa kejaba qad qamatis shalah, kejaba lafaz qad qamatis shalah. Qad qamat, teman-teman wis jumeneng apa as-sholatu, apa as-sholah, sholat. Jadi sholat iki wis ameh ditindakno. Nah, mulane nek qomat iku napa qad qamatis shalah. Nah, itu kalau sudah melihat para jamaahnya sudah pada siap untuk sholat, lah baru iqamah. Nah, antara jarak antara azan dan iqamah itu tergantung kitanya, tergantung dari apa tempat orang tersebut sholat. Ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, padahal termasuk doa mustajab itu apa? Di antara azan dan iqamah. Nah, itu adalah doa yang mustajab.
Nah, antara azan dan iqamah. Makanya banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa soalnya sholat qabliyah subuh, yaitu manfaatnya atau hikmahnya sangat besar sekali. Sholat qabliyah subuh, dan sholat qabliyah subuh itu setelah azan dan sebelum iqamah. Nah, bahwasanya ada ulama mengatakan bahwasanya ketika kamu ingin rizkinya lancar, disuruh membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim sampai 100 kali ya setelah sholat qabliyah subuh. Dan ada hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan sholat qabliyah subuh ketika rakaat pertama membaca surat Alam Nashrah dan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua membaca Alam Tara dengan Al-Ikhlas, maka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, kalau kita lihat dunia seisinya itu berapa triliun ya kan? Dunia dan seisinya. Nah itu untuk sholat berdoa sebelum di antara azan dan iqamah. Illa qad qamatis shalah, yaitu kejaba lafaz qad qamatis shalah iku dibaleni ping pindho diulang. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Lah adanya qad ini tuh menunjukkan teman. Nah, qad yang masuk kepada fi'il madi yang mengatakan bahwasanya wis ancen ben wis ameh dilakoni. Nah, qad qamat teman-teman. Nah, Kola ngucap sapa rajul falamma asbahtu, mongko semangsane manjing wektu esok, ataitu sowan sapa ingsun, nekani sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Abdullah bin Zaid ketika sudah masuk pagi itu datang sowan kepada Rasulullah, menceritakan kejadian tadi bahwasanya dia itu mimpi, terus dia itu keliling-keliling, terus ketemu sama seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki itu bilang kepada Abdullah bin Zaid itu disuruh mengucapkan Allahu Akbar. Nah ini kalau hadis aslinya itu nanti ada panjang, semuanya ada ya, mulai dari azan dan iqamah. Lah di sini Rasulullah setelah Abdullah bin Zaid itu datang ke Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, innaha satamane kisah, satamane cerita mau laru yang yaktine mimpi utawa ngimpi hakim kang bener. Jadi mimpine Abdullah bin Zaid itu adalah benar. Nah hasilnya ceritanya itu dawa. Nah ini karena hadisnya ini dipersingkat.
Nah nanti ada keterangan. Al hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahih at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa zada lana mai Ahmad sapa Imam Ahmad fi akhirih ing dalam akhire adzan fi qissati ing dalam kisah qauli Bilalil ucapane Bilal fi adzanil fajr ing dalam adzane fajar. Nah, nek menurut Imam Ahmad ing dalam ketika ceritanya itu sahabat Bilal menambahi di adzan fajarnya atau subuhnya dengan apa? As-sholatu khairum minan naum, yaitu dengan lafal as-sholatu khairun minan naum. As-sholatu utawi sholat khairun iku luwih becik minan naumi tinimbang turu. Dan subuh iku ana tambahane as-sholatu khairum minan naum. Ojo diwale. An-naum khairum minas sholat. Turu luwih apik daripada Sembrono. sembrono. Ojo diwale. As-sholatu khairum minan naum. Sholat iku luwih apik daripada turu. Wali bin Khuzaimah dan kedua Ibnu Khuzaimah an Anas saking sahabat Anas radhiyallahu ridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Ibnu Khuzaimah qala ngucap sapa Ibnu Khuzaimah minas sunnati saking hadis idza qala nalikane ngucap al muadzinu sapa muadzin wong kang adzan fil fajri ing dalem adzan fajar. Napa niku hayya 'alal falah niku lafal hayya 'alal falah. Lah sause lafal hayya 'alal falah qala ngucap sapa muadzin as-sholatu khairum minan naum. Iku ing lafal as-sholatu khairun minan naum. Sholat iku luwih apik daripada turu. Nah, entuk ana neh. Turu luwih apik daripada jago. Iku pas nalikane karena apa? Naumu shaimin ibadatun. Turune wong kang poso iku ibadah. Tuh, turune wae ibadah apa meneh ngaji. Ya Kak Allah. Maksudnya kan puasa iki. Oh. Ready wong. Puasa bengi. Ora maksudnya nek kok poso iku nek turu iku ibadah daripada jago. Lah bener jago otomatis ngomongno Gibah. apa meneh nek jagonge ning pinggir dalan ngabsen. Ya kan lah. Iya. Begitu. Ya begitu. Nyantol tau dulu. Wes turune kuwi apik, tapi kudune poso. Oke baik. Napa-napa kersa. Oke, baik. Nah niki napa adzan, bab adzan. Nah ning niki ada sekilas atau cerita. Lah bahwasanya ning niki lamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanatil ula ila Madinah. Wa qawiyat syaukatil muslimin wa kasarun nas tasyawaru fi syai'in ya'lamahum bidukhuli waqtis shalah yajtami'u ilaiha wa yusallu jama'ah. Nah di sini diceritakan pada waktu Rasulullah hijrah di tahun yang pertama ke Madinah. Nah pada waktu itu orang Islam sudah banyak, sudah istilahnya sudah mayoritas di sini. Nah mereka itu bermusyawarah tentang apa? Bagaimana caranya kita
memberi tanda masuknya waktu sholat. Nah, di sini para sahabat itu pada bermusyawarah kira-kira apa yo tanda sing iso kanggo nandakno nek wektu wis mlebu wektu sholat. Nah, di sini tasyawaru fi syai'in di dukhuli waktu sholat liyajtami'u ilaiha rasul jama'atan fadakaru. Nah, fadakaru mongko sahabat ana sing ngomong piye iki carane ben ngerti nek wektune sholat wis ameh waktu wis mlebu waktu sholat. Iki do musyawarah para sahabat. Lah ada sahabat yang bilang anar, yaitu dengan api. Mungkin menyalakan api, berarti nek api ini wis urip berarti wis mlebu waktu sholat. Ada lagi yang bilang wanakus, dengan lonceng. Nah, lonceng dibunyikan malah koyok gereja. Ya kan, wanakus. Terus ada lagi walbuk, dengan apa? Terompet. Nah, mereka bermusyawarah, mereka para sahabat ini memiliki pemikiran atau memiliki istilahnya nah, ini ada ide-ide yang menggunakan api, ada yang lonceng, ada trompet. Falam yaqbalu syai'an minha li'annaha. Nah, kabeh iku do ditolak. Falam yaqbalu ka ono sing diterima. Api ora diterima, lonceng ora diterima, terus trompet ora diterima. Beduk. Ketok aja. Beduk dulu. Lah terus kenapa kok sampai kok nggak diterima? Falam yaqbalu syai'an minha li'annaha sya'airul majus wan nasara wal yahud. Karena apa? Itu alat-alat tersebut itu adalah alat-alat yang biasa digunakan orang-orang Majusi, Nasrani dan Yahudi. Nah, makanya kita itu tidak boleh tasyabuh. Nah, tidak boleh menyerupai. Nah, seperti halnya kita ini ada puasa Tasyu'a, ada puasa Asyura. Yang sebenarnya yang sunnah itu adalah Asyura. Nah, dalam satu minggu hukumnya puasa satu hari itu makruh. Karena apa? Itu tasyabuh dengan orang Yahudi. Akhirnya boleh diselingi atau seminggu 2 kali sebelum Asyura atau setelah. Makanya puasa dalam ada Senin dan Kamis, nggak ada Senin atau Kamis toh. Nah, karena orang-orang Yahudi itu biasanya puasanya dalam satu minggu sekali, biar tidak tasyabuh. Lah terus piye iki mau? Mereka falam yaqbalu syai'an minha. Gak diterima soale iku kaya dene wong Yahudi, Nasrani, Majusi. Lah terus piye? Fansarafu ila manazilihim wa hum masyghulun bidzalik. Faru'a Abdullah bin Zaid rajulan manamihi yahmiluna qusan. Nah, di sini akhirnya apa? Sahabat-sahabat iki do mulai ning omah-omahe dhewe. Tapi ketika pulang mereka masih memikirkan piye iki carane kanggo nandakno nek wis mlebu wektu salat. Ijen pikirane ijen do bingung gowo apa iki. Lah akhirnya sapa iki? Abdullah bin Zaid dekne iku turu. Pas turu delalah dekne iki turu. Lah pas turu
Nah, dekne iku ngipi apa ketemu wong lanang yakmiluna pusat ya faro'a Abdullah bin Zaid rajulan fi manamihi yakmiluna pusat go petungan atau terompet. Lah terus ditakoni faqala lahu ya Abdullah ittabi'an naqis. Abdullah, apakah kamu ingin menjual terompet itu, kentongan itu? Kola, ngucap sapa ada? Wa ma tasna'u bihi. Kola, ngucap sapa wong lanang rajulun wa ma tasna'u bihi. Ame mbok gawe apa? Kentongan iku. Kola, akhirnya ngucap sing lanang oleh do bihi ila shalah. Yaitu kentongan tersebut dibuat untuk apa? Pertanda untuk waktunya sholat. Waktu sholat untuk apa namanya waktunya sholat. Terus orang laki-laki itu kolan mengucap afala adulluka ala ma wa khair min dalik. Abdullah, apa to kowe gelem tak dudohi tanda mlebune salat iku sing luwih apik daripada kentongan. Nah, wong lanang iku nakoni Abdul bin Zaid koyo ngono. Lah terus Abdul bin Zaid kola bala nggih. Nah Abdul bin Zaid iki gelem. Akhirnya wong lanang niku ngucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah akhirnya apa? Si laki-laki yang dalam mimpinya itu memberikan lafaz-lafaz adzan tersebut sampai selesai. Nah itu ceritanya adanya adzan, asbabul wurudnya, adanya adzan itu. Jadi sahabat-sahabat itu udah bingung, kepengen ono tandane pas mlebu waktu sholat. Ono sing ngei saran gowo apa mau, ono sing gowo geni, ono sing gowo terompet, ono sing gowo lonceng. Tapi kabeh iku mau ditolak. Gak ono sing setujoni. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat mau do mulai ning omah-omahe dhewe, tapi masih kepikiran napa mau piye carane ngeki tanda mlebune wektu sholat. Lah akhirnya delalah Abdullah bin Zaid iki turu ngipi ketemu wong lanang. Yo, di sini nggak dijelaskan. Mungkin adalah seorang malaikat rajulan. Nah, nek kono sapa iki Abdul bin Zaid iku gawa lonceng. Lah ketika gawa lonceng iku ketemu lanang iku. Lah ditakoni karo wong lanang iku, "Hei Abdullah, apa loncengmu kami mbok dol?" Ora. Lah ame mbok ge apa? Wong lanang takon. Tak go tanda sebagai waktu masuknya waktu sholat. Nah terus sing wong lanang iku apa to kowe gelem tak dudohi tandha sing luwih apik daripada iku kanggo mlebune salat. Nah terus Abdullah bin Zaid iku purun. Nggih purun. Akhirnya diwarai lafaz-lafaz adzan mau. Lah ketika wis kamu watake ngipine kan bengi-bengi. Nah ini kan kuwatir sing jenenge Abdullah bin Zaid iki mimpiku bener apa ora? Apa diganggu setan? Lah akhirnya pas ketika pagi hari datang sowan ke Rasulullah. Iki mau kan? Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadisnya itu
bahwasanya ketika sudah masuk pagi, Abdullah bin Zaid sowan kepada Rasulullah, dan Abdullah bin Zaid itu fakor, dia cerita tentang kisahnya tadi, cerita tentang mimpinya tadi. Akhirnya Rasulullah jawab bagaimana? Innaha la ru'yan haqqin. Hei Abdullah, mimpimu itu benar hak. Nah, benar hak. Nah, itu ila akhirih. Nah, itu dipotong sampai situ. Nanti ada versi hadis yang aslinya. Nah, maksudnya nyambungnya itu nanti sak lembar. Nah, setelah sowan ke Rasulullah, terus nah di bulgul maromnya nggak ada. Adiknya diibat. Melu minyak. Jadi di ibadah. Nah itu mungkin kita lanjutkan besok ya, minggu depan. Karena guys, bocah sojo lewat. Nah itu hadisnya nanti panjang. Nah ini adalah sejarah atau cerita awal mulanya lafaz adzan. Jadi iso diciptakno ning anak putu kita. Lah kenapa kok iso Bilal ujug-ujug sing dikon azan? Nah iku ono. Nah untuk masuk libatnya sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyarah. Qila man taraka dzunub raqqal qalbah raqqa qalbuhu. Di sini adalah makalah yang ke-18. Kila den ucapake man taroka, man utawi sapane wong taroka iku ninggal sapa man adzunuba ing dosa raqqa mongko tipis apa kalbuhu atine man. Sapa wonge sing gelem ninggal perkara dosa, mongko atine wong iku dadi tipis. Lho maksudnya tipis iki piye? Lah wong jenenge ninggal dosa kok iso tipis kok ora kandel. Lah tipis iki piye? Lah di sini disyarahi. Faya kebalun nasihah wa yakhsha laha. Lah nek wong sing atine tipis karena dia meninggalkan dosa, maka dia akan gampang menerima nasihat dari para alim ulama. Jadi untuk langsung mlebu ning dodo, mlebu ning ati, ora mlebu kuping tengen, mlebu kuping aja malah mental. Nah, itu karena kalau misalnya mantaroka adzunub, ya nek wong sing gelem ninggalno dosa raqqa qalbuhu. Jadi tipis atine, nek atine tipis gampang nampa nasihat. Nah, gampang nampa nasihat ora namung iku tok, wayak sya'alaha, dan dia juga akan khusyuk ketika menjalankan ibadah. Lah kita kok kadang ndak begitu bar ngaji, bar ilang, bar lali. Terus nalikane sholat yo ora khusyuke, berarti atine kita kandelen, Pak. Ya, berarti atine kan kandel, sehingga apa? Nasihat itu jare nasihat itu mental. Nek mlebu kuping itu kan jare sing gak. Yo jare sing liwat ya. Tutupe. Kuping yo tutupe. Bisa. Bisa. Nah, terus yang satu lagi ini adalah waman tarokal haram, dan barang siapa meninggalkan perkara yang haram. Haram dalam apa ini? Dan disarai fil mat'um wal malbus wa ghairihima, yaitu meninggalkan barang haram yang dari atau yang terjadi karena makanan
mungkin makanan yang haram atau cara memperolehnya yang haram. Wal malbus, dan pakaiannya mungkin ana sing nyolong, ana sing tuku nggo duit sing ora halal. Wah, ini mau utawa liyane intine dekne iki napa meninggalkan barang sing haram. Wa aklul halal soffat fikratu. Nek wong iki gelem nglakoni perkara-perkara sing halal, ninggalno perkara sing haram, soffat mongko bening. Apane sing bening? Fikratahu, yaiku pikirane wong iku dadi bening. Nah itu kita gantung dari kitanya. Kita mau yang mana? Kepengen atine sing tipis, apa kepengen pikirane sing padang sing jernih, apa kepengen loro-loro nih? Nek kepengen loro-loro nih, ya berarti tinggalkan dosa dan tinggalkan sesuatu, tinggalkan barang-barang yang haram. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita. Nek diwehi iku ditinggal. Lah kan dikei kan gak ngerti. Lho maksudnya kan lho nek dikei kan ra ngerti. Kaulah. Misale sampean tak kei, lah sampean gak ngerti nek aku iki tek pakanan iki aku sing nyolong misale. Nah, misale aku nyolong, pelem. Kan aku aku di pelem nyoh. Nah, lah itu ya padha karo ceritane sapa? Sunan Kalijogo. Nah dia memberikan apa sodako tapi ternyata itu hasil nyuri. Nah itu ya makanya kita itu misalkan kita itu mau sodako dengan barang curian atau dengan barang yang haram, podo karo ngei barang najis dikasihkan orang. Dan itu ya untuk nasohil ibadahnya ada dua perkara itu. Kalau kita mau meninggalkan perkara dosa, maka menjadikan hati kita tipis sehingga nasihat-nasihat yang masuk kepada kita bisa masuk ke dalam hati kita dan kita gampang menerima nasihat tersebut dan akan khusyuk ketika melakukan ibadah. Dan jika kita ingin pikiran kita ini jernih, terhindar dari pikiran-pikiran kotor, maka kita harus meninggalkan sesuatu yang haram. Jangan sampai masuk kepada tubuh kita. Kan nyambung kan, akal kan. Nah, dosa itu adalah dari perilaku. Nah, mungkin itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'matahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah qulubana wa qulub al-arifin ya Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa barakan wa amalan shalihan wa qulna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wa muslimin subhanaka ya ibn rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.